ketika Kluivert sedang memegang bola untuk digiring, ini dari bangku penonton ada yang mengeluarkan suara untuk mengejek Kluivert dengan mengeluarkan suara menyerupai suara monyet dan sejenisnya. Kebayang gak sih, kamu lagi main bola, lalu dari bangku penonton ini bersuara misalnya saja Hai Bes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nusi, selamat datang di Nusi Kreasi. Januari 2025, pecinta sepak bola tanah air digemparkan oleh keputusan dari PSSI yang mengganti Sintayong, pelatih timnas Indonesia, dengan Patrick Kluivert. Nah, pertanyaannya, Patrick Kluivert itu siapa sih? Yuk, kenali Patrick Kluivert lebih dalam. Patrick Kluivert, atau yang akrab dipanggil Kluivert, adalah pria kelahiran 1 Juli 1976 di Amsterdam, Belanda. Ayahnya bernama Ken Kluivert adalah imigran dari Suriname. Sedangkan ibunya Beatrix Kluivert adalah orang Belanda. Ken, ayah dari Kluivert, setiap harinya bekerja sebagai buruh dan seringkali dalam satu waktu mengambil beberapa pekerjaan demi bisa memberikan perekonomian yang baik untuk keluarga tercinta. Tetapi saat itu memang ayah dari Kluivert ini belum bisa memberikan kenyamanan finansial untuk keluarganya. Jadilah Kluivert sekeluarga sudah terbiasa hidup sederhana di sebuah lingkungan di Amsterdam. Meskipun begitu, Ken sangat mendukung minat dari Kluivert terhadap sepak bola. Walaupun nih tidak bisa memberikan biaya ya untuk memberikan perlengkapan atau memasukkan Kluivert ke sekolah formal sepak bola, Ken tetap sangat mendukung dengan berbagai macam cara yang sangat positif. Termasuk nasihat bahwa Kluivert jangan sampai menyerah dengan keadaan, harus berjuang, punya tekad yang kuat untuk bisa mengejar impiannya tersebut. Jadi seringkali di sini Kluivert ini bermain sepak bola bersama teman-teman di lingkungannya, ini di lapangan terbuka atau di jalan-jalan dekat rumah mereka. Kebayang gak sih latihan di lapangan terbuka ataupun di jalan-jalan dekat sama rumah mereka yang jalanannya itu penuh dengan kerikil. Jadi banyak berbagai macam kerikil. Nah, di sini bagi Kluivert adalah jadi tantangan tersendiri bagaimana dia beradaptasi ketika dia berlatih sepak bola di jalanan yang fasilitasnya tentu saja jauh memadai dari fasilitas yang dipunyai oleh sebuah lapangan sepak bola profesional. Walaupun Kluivert tinggal di sebuah keluarga yang sederhana, tetapi dia tidak kekurangan kasih sayang sedikit pun. Jadi keluarga dari Kluivert memang keluarga yang sangat hangat. Ikatan satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya sangat erat. Tentu saja di sini Kluivert sangat dekat dengan orang tuanya, terutama dari ayahnya. Kluivert selalu ingat nasihat dari Ken, ayahnya, yaitu kesuksesan bukan bagaimana orang mempunyai berapa jumlah uang atau harta benda yang dimiliki, tapi mengenai bagaimana ketekunan, kerja keras, dan mentalitas untuk terus berusaha. Ken sangat tekun mengumpulkan uang, salah satunya tentu saja untuk mendukung minat Kluivert terhadap sepak bola. Walaupun uang yang dikumpulkan belum mampu untuk mengirimkan Kluivert ke sekolah sepak bola yang besar, tetapi di sini sudah cukup untuk mengirimkan Kluivert ke sekolah-sekolah lokal ataupun klub-klub kecil yang ada di Amsterdam, Belanda. Dan disinilah bakat dari Kluivert mulai kelihatan. Kisah kesuksesan Kluivert dimulai ketika dia bergabung di Akademi Ajax Amsterdam pada usia 9 tahun. Di sana dia mampu menunjukkan potensi dan kemampuan besarnya. Nah, tapi di sini tidak mulus ya untuk jalannya menjadi pemain profesional karena dia harus bersaing dengan pemain-pemain berbakat lainnya. Dan tantangan terbesar yang harus dihadapinya adalah keteguhan mental untuk terus bisa bertahan di dunia sepak bola yang tentu saja penuh persaingan. Dan pada akhirnya pada usia 18 tahun, Kluivert akhirnya mendapatkan kesempatan untuk debut di tim utama Ajax Amsterdam. Pada tahun 1994, Kluivert mencetak gol untuk pertama kalinya di Liga Belanda Eredivisie, dan itu menandai awal karir profesionalnya. Meskipun masih muda, Kluivert mampu menunjukkan kemampuan dan juga kematangan dalam mencetak gol. Hal itu membuat Kluivert langsung dikenal sebagai salah satu penyerang muda paling berbakat di Eropa. Puncak pertama karir Kluivert itu datang pada Piala Liga Champions 1995. Karena saat itu Ajax Amsterdam berhasil memenangkan Liga Champions Eropa. Pada final melawan AC Milan, saat itu Kluivert dimasukkan sebagai pemain pengganti, tetapi berhasil mencetak gol dan membuat Ajax
menang 1-0 atas AC Milan. Gol kemenangan itu menjadi salah satu momen bersejarah dalam karir Kluivert dan tentu saja menandai awal dimulainya karir Kluivert dalam dunia sepak bola internasional. Tahun 1995, ketika Kluivert berusia 19 tahun, selain momen bersejarah ketika dia berhasil mencetak gol dan memenangkan Ajax atas AC Milan, di sini juga terjadi insiden di mana mobil yang dikendarai Kluivert ini menabrak mobil dari seorang sutradara teater Belanda, Martin Putnam, yang menyebabkan Martin Putnam meninggal dunia. Kluivert saat itu yang tengah mengemudikan mobil BMW M3 milik temannya dengan kecepatan 104 km per jam di zona perumahan yang harusnya dibatasi hanya dengan kecepatan 50 km per jam, terlibat dalam kecelakaan yang sangat tragis. Mobil yang dikemudikan oleh Kluivert ini menghantam sedan Ford Orion yang menyebabkan pengemudinya yaitu Martin Putnam meninggal dunia. Akibatnya Kluivert harus menjalani persidangan berjilid-jilid atas insiden tersebut. Kluivert dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman 240 jam pelayanan masyarakat. Selain itu, Kluivert juga mendapatkan kecaman yang sangat keras dari masyarakat Belanda karena dianggap sudah melakukan kesalahan besar sampai menghilangkan 1 nyawa. Kluivert mengatakan, 1 menit saya menjadi idola publik, pahlawan sepak bola Belanda. Menit berikutnya mereka membantai saya karena apa yang telah saya lakukan. Selanjutnya karir dari Kluivert itu lepas dari Ajax Amsterdam itu bermain untuk Barcelona. Tentu saja untuk di sini Kluivert bermain tetap baik ya dan mencetak banyak gol. Tapi tidak terus Kluivert ini perjalanan karirnya di Barcelona mulus karena masih banyak pemain yang bagus lainnya seperti Ronald Koeman. Karir Kluivert selain diketahui pernah bermain untuk Ajax Amsterdam dan juga Barcelona, juga pernah diketahui bermain juga untuk AC Milan dan beberapa klub lainnya. Nah, yuk kita sekarang bahas tantangan yang dihadapi Kluivert selama di lapangan. Kalau tantangannya berupa rasisme bagaimana? Yuk masuk kita ke tantangan rasisme yang dihadapi Kluivert ketika ada di lapangan. Sebenarnya diskriminasi dan rasisme ini dialami Kluivert ini baik di lapangan maupun di luar lapangan, mengingat latar belakang dari keluarganya merupakan keluarga imigran. Kluivert pernah menceritakan kepada Goal.com ketika Kluivert bermain di Inggris dan ketika Kluivert sedang memegang bola untuk digiring, ini dari bangku penonton ada yang mengeluarkan suara untuk mengejek Kluivert dengan mengeluarkan suara menyerupai suara monyet dan sejenisnya. Kebayang gak sih, kamu lagi main bola, lalu dari bangku penonton ini bersuara misalnya saja dan di sini Kluivert ini berusaha mengabaikannya, tetapi tentu saja di dalam hati dia sangat sakit karena bagi Kluivert ketika dia nanti menanggapi pasti dampaknya sangat besar ketika orang itu memang berusaha melakukan diskriminasi atau rasisme kepada Kluivert. Kalau aku kayaknya langsung rasanya bola itu pengen tak tendang ke arah penonton. Bagi Kluivert, selama pemain tidak bereaksi atau memberikan perhatian kepada pelaku rasialis, apa yang mereka lakukan itu tidak akan efektif. Dan di sini Kluivert itu mengajak banyak pihak untuk sama-sama memberantas rasialisme dan memberikan kesetaraan dalam dunia olahraga, yaitu sepak bola di sini pada khususnya ya. Kluivert bahkan mendukung kampanye Kick It Out, yaitu sebuah organisasi di Inggris yang berfokus pada mengurangi rasisme dan diskriminasi parsial di dunia sepak bola. Dengan mendukung organisasi-organisasi seperti ini, di sini Kluivert ini membantu membawa perhatian yang lebih luas mengenai pentingnya kesetaraan rasial ini dalam dunia olahraga maupun dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pensiun dari pemain profesional, di sini Kluivert tetap aktif ya untuk menyuarakan terhadap pentingnya anti rasisme ini melalui platform pribadinya yaitu Instagram, dari isu-isu sosial dan tetap saja untuk di sini isu dari kegiatan atau gerakan anti rasisme. Selain aktif menyuarakan gerakan anti diskriminasi dan rasisme, di sini tercatat juga beberapa kegiatan sosial yang sudah dilakukan oleh Kluivert. Wah, apa aja nih ya gerakan sosial yang sudah dilakukan oleh Kluivert? Langsung ikuti lagi. Sebagai seseorang yang menyadari tantangan yang harus dihadapi oleh anak-anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang sederhana, di sini Kluivert ini mendukung melalui program pengembangan dan pendidikan
untuk anak-anak, baik dalam bidang pendidikan ataupun kegiatan yang lain. Kluivert seringkali berpartisipasi dalam acara amal yang bertujuan untuk menggalang dana untuk mendukung anak-anak yang membutuhkan, baik ini ada di negara Belanda maupun negara-negara yang lain. Setelah pensiun dari dunia sepak bola profesional, di sini Kluivert ini menjadi pelatih dari tim nasional Curaçao. Curaçao atau apa ya bacanya? Ya Curaçao gitu aja ya, biar gampang. Dan di sini selain menjadi pelatih dari tim nasional Curaçao, di sini juga dari Kluivert ini juga banyak melakukan aksi sosial yang digunakan tujuannya untuk mendukung pemuda yang ada di Curaçao, baik dari segi pendidikan maupun olahraganya. Curaçao adalah negara kecil dengan banyak anak muda yang mempunyai potensi besar, tetapi dengan kondisi kesulitan ekonomi yang sangat luas, sehingga di sini dari Kluivert ini berusaha untuk melakukan banyak aksi sosial untuk mengembangkan pemuda yang ada di Curaçao dan juga mengembangkan kegiatan olahraga di sana. Kluivert juga tercatat ini banyak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh UNICEF dan kegiatan kemanusiaan dari organisasi lainnya yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di negara-negara berkembang. Kluivert juga tercatat pernah menjadi duta untuk kesehatan mental. Dan selain itu, karena Kluivert ini berlatar belakang dari keluarga imigran, di sini juga Kluivert ini mendukung adanya pengungsi dan memberdayakan komunitas imigran. Ia mendukung berbagai inisiatif yang mendukung pengungsi untuk mendapatkan akses yang lebih baik dalam pendidikan, keterampilan, bahkan dunia kerja. Nah, itu tadi cerita kehidupan dan perjalanan karir ya dari Patrick Kluivert. Ambil yang baik, buang yang buruk, karena banyak sisi inspiratif yang bisa kita ambil dari Patrick Kluivert. Aku terinspirasi, teman-teman terinspirasi, ke depan yuk kita menginspirasi orang lain. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.